izin memperkenalkan, nama saya Yuda, saya dari bagian ortopedi dan reumatologi divisi ortopedi tulang belakang, di mana mungkin dalam ranah anatomi adalah bagaimana mengaitkan kondisi struktural pada saat dihubungi oleh Dr. Rina kemarin adalah bagaimana mengaitkan kondisi klinis yang tentunya merupakan hilir dari temuan klinisnya dengan ranah penelitian dan pendeteksian kelainan struktural, di mana terkadang ada gap dan butuh telah lebih lanjut untuk mengevaluasi atau setidaknya menghubungkan kondisi fungsional yang dialami oleh pasien dengan gambaran pemeriksaan yang mungkin kita bisa lakukan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pengalaman kami terkait pemeriksaan fungsional apa saja yang harus kita lakukan untuk mendeteksi kelainan pada spinal cord injury, jadi pasca cedera tulang belakang, dan pemeriksaan penunjangnya. Karena kita tahu bahwa penunjang yang saat ini banyak yang digunakan tuh banyak sekali segmen dan sudut pandangnya. Bisa dilihat sudut pandang tulangnya, bisa dilihat sudut pandang sarafnya, atau struktur berbasis fungsi. Jadi itu yang akan kami sampaikan dengan perspektif klinis tentunya, karena mohon izin kami dari aspek penata laksanaan tulang belakang, cedera tulang belakang. Jadi kalau kita lihat cederanya banyak sekali, Dr. Januri, Dr. Janati, dan para senior sekalian, 250.000 sampai 500.000, di mana kalau sudah cedera biasanya cederanya debilitating, cacat seumur hidup, tidak bisa diperbaiki, dan kadang-kadang identifikasinya sulit, di mana hal yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan X-ray, di mana X-ray hanya melihat gambaran tulangnya, lalu kita ada gap antara tulang yang patah dengan struktur jaringan lunak yang sebetulnya mempertahankan fungsi adalah saraf. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini butuh dilakukan untuk mengidentifikasi lebih lanjut yang mungkin bisa di-prevent atau bisa dicegah nanti atau ditangani dengan lebih baik. Di mana ini angkanya apabila terjadi school enrollment, sekolah jadi tidak berangkat gitu ya, atau ekonominya jadi buruk, di mana karena banyak terjadi pada usia muda, di mana hasil akhirnya adalah debilitating injury atau sesuatu yang betul-betul menjadi social national burden di mana-mana gitu ya, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Ini adalah anatomi medula spinalis, di mana kalau kita lihat di sini cantik sekali ya, gambarnya bisa kelihatan, strukturnya bisa kelihatan, tapi pada kenyataannya tidak seperti ini, karena gambaran yang bisa kita lakukan saat ini, pemeriksaan yang banyak dilakukan adalah tentu saja pemeriksaan X-ray, ada translasi di mana pemeriksaan gangguan anatomi berupa struktur tulang dikorelasikan dengan kemungkinan kerusakan yang terjadi pada saraf tulang belakangnya. Jadi ada gap-nya di situ. Ada pemeriksaan lebih lanjut dengan MRI, lebih baik lagi gambarnya, tetapi tidak bisa secantik ini. Jadi kadang-kadang temuan fungsionalnya mungkin tidak selalu linear dengan kerusakan yang terjadi. Itu yang akan nanti kami sampaikan. Di mana kalau kita terjadi trauma, spinal, karena kita cerita dalam perspektif spinal cord injury, begitu terjadi trauma pada prinsipnya ada dua mekanisme. Mekanisme primer, di mana terjadi kerusakan awal diakibatkan besarnya trauma, yang mengakibatkan loss of neurons, demyelinisasi, adalah kerusakan yang diakibatkan karena primer traumanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu semakin hebat. Karena akan halnya semua jaringan atau semua tisu yang injury, dia ada proses sebetulnya ada proses kedatangan dari mediator inflamasi yang bisa memberikan efek negatif terhadap kerusakan saraf ini, di mana ini kita sebut sebagai secondary injury. Ada demyelinisasi, inflamasi, ROS datang, dan yang dikhawatirkan dan terus terjadi saat ini yang belum bisa dipecahkan adalah terbentuknya cyst formation within the spinal cord, di mana ini sesuatu yang harusnya bisa diidentifikasi seawal mungkin, di mana kalau sudah bisa diidentifikasi, kami sebagai klinisi atau kita dari perspektif clinician bisa melakukan tata laksana dengan baik. Jadi ini adalah patofisiologinya tadi kita sudah sampaikan, primary-nya itu immediate-nya kurang dari 2 jam, early-nya kurang dari, sebagai secondary-nya adalah setelah masuk early acute itu sudah masuk secondary problem. Jadi setelah 2 jam itu masuk sebagai proses sekunder, di mana inflamasi sudah mulai datang, di mana cardinal sign inflamasi adalah pembengkakan ya, tumor dolor dan fungsiolesia itu mengakibatkan secondary problem yang lead to kerusakan jaringan yang akhirnya fungsinya tidak baik. Di mana ini butuh diidentifikasi, dan identifikasinya itu butuh korelasi antara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjangnya itu yang akan nanti disampaikan sebagai sesuatu yang terus berkembang. Jadi ini dari early
subacute, acute ini yang ingin ditunjukkan adalah apabila sudah masuk ke dalam fase acute, itu sesuatu yang sangat sulit diterapi. Ini sebagai contohnya, jadi kalau sudah terjadi cedera, primary injury sekali lagi lah cedera akut yang terjadi pasca trauma kurang dari 2 jam. Jadi begitu immediately after cedera, rusak, terjadi hit lah, pukulan langsung ke sana, laserasi, sobek, translasi yang mengakibatkan fungsi dari spinal cord-nya hilang. Bahkan ada fungsi sistemiknya juga yang terjadi, kita sebut sebagai neurogenic shock ya. Gagal perfusi yang diakibatkan gangguan dari vasodilator kompleks di sana. Bagaimana kalau sudah lewat 2 jam, ini mulai dah chemical dan mechanical damage-nya terjadi karena follow up dari injury awalnya, di mana ini mengakibatkan neuronal excitotoxicity. Jadi ada mediator-mediator yang keluar dari sel-sel yang rusak yang mengakibatkan further damage terhadap sel atau terhadap struktur spinal cord-nya. Itu adalah proses terjadi cederanya. Bagaimana mengidentifikasinya? Bentuk paling sederhana dari dari proses evaluasinya tentu saja sesuatu yang secara klasik kita lakukan adalah fungsi neurologis. Fungsi neurologis secara umum adalah motorik, sensorik, dan fungsi otonom. Di mana mengukur otonomnya seperti ini, sesuatu yang mohon izin, sepertinya sangat superficial dan besar sekali gap-nya untuk bisa menjembatani struktur yang rusak dengan gambaran fungsionalnya, di mana sensitivitas pemeriksaan itu dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Di mana ini secara superficial yang harus kita lakukan adalah ASIO scoring, kita bilang ini adalah sesuatu yang digunakan di seluruh dunia, di mana ASIO score motorik itu mulai dari 0 betul-betul lumpuh, atau 5 betul-betul bisa normal, atau sensoriknya 0 betul-betul absen, atau berubah kita bilang altered 1, atau normal itu 2, dan seterusnya. Ini ASIO score, ini yang kita tadi sebut. Apabila kita mau grading, apabila pasien datang dengan gagal fungsi neurologis total, kita bilang AIS A. Jadi betul-betul complete function, sensoris hilang, motorik hilang. Kita bilang normal apabila kita sebut AIS A. Kita bilang untuk memudah menghafalnya, kami biasa sebutnya AIS excellent. Kalau A absen, jadi betul-betul excellent itu semua fungsinya baik. Kalau absen betul-betul hilang. Di tengah-tengah C itu kalau muscle power-nya 3. Kalau kurang dari 3 kita masukkan ke B dengan non-functional motorik, dan seterusnya. Intinya adalah pemeriksaan yang sebetulnya superficial. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, apabila kita bilang ini AIS A, sama sekali tidak ada. Mungkin ada minor contractility, mungkin kita bisa bilang AIS B. Dimana kalau bisa melawan gravitasi, kita sebut AIS C atau kekuatan 3. Ini hanya sebagai contoh, sebagai evaluasi motorik yang kita lakukan atau clinical evaluation yang harus kita lakukan. Dimana kalau kita mau mengevaluasi lebih lanjut selain clinical symptoms-nya, terus saja biasanya disertai dengan pain, di mana pain-nya akan berbeda, pain pada level spinal cord dengan pain yang bersifat lain atau struktur lain, di mana kita sebut neuropathic pain. Jadi mungkin hanya sebagai tambahan saja. Tetapi tadi kembali kepada proses pemeriksaannya, tentu saja kita harus mendapatkan data objektif yang sampai saat ini masih besar gap-nya tadi yang disampaikan, apakah struktur yang cedera sama dengan fungsional yang ditunjukkan oleh pasien. Saat ini yang banyak kita lakukan tentu saja untuk memeriksa soft tissue, yang dilakukan adalah magnetic resonance imaging. Tapi lebih spesifik lagi untuk mendeteksi kelainan pada saraf tulang belakang dalam hal ini spinal cord, yang digunakan adalah T2 weighted image, di mana pada T2 atau sequence T2 kita lebih mengevaluasi struktur weighted towards water, di mana kita tahu weighted towards water di mana ada highly uptake atau highly higher intensity within inflammatory tissue. Di sini misalnya ada cord compression, intramedullary hemorrhage, udema, itu akan lebih terlihat. Jadi kalau kita cerita MRI-nya yang kita cari T2. Di mana T2-nya, kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa lakukan stir image atau disuppress. Nah, stir image adalah short tau inversion image, di mana dikurangi kemungkinan intensifikasi dari gambaran fat-nya untuk memperjelas proses inflamasi. Sekali lagi, bentuk inflamasi, bentuk perdarahan akan lebih terlihat jelas di MRI T2. Jadi tidak hanya MRI saja, tapi lebih spesifik MRI yang T2 image. Jadi kalau di sini kita lihat, kadang-kadang gambarannya hanya seperti ini saja, kita tidak bisa identifikasi, tapi kalau kita lihat T2-nya, sekali lagi weighted towards water, di mana air pada saraf tulang belakang itu terdapat di sekeliling sarafnya, kita bilang liquor cerebrospinal. Di sini biasanya air ini, kita sebut ini sequence T2, karena yang normalnya air akan berwarna putih. Tapi ada gambaran putih di tengah-tengah ini yang menunjukkan ada inflamasi. Jadi apabila kita ingin mengevaluasi gambaran inflamasi, gambaran
proses trauma pada MRI, kita cari apakah ada gambaran hyperintensity di T2 di struktur yang seharusnya tidak ada airnya atau seharusnya tidak ada hematomnya. Jadi di sini kita lihat ada gambaran seperti ini. Selain daripada itu, yang harus dievaluasi adalah maksimum kanal compromise. Apakah lesi ini menekan kanalnya? Apakah kanalnya, ruangan di sini apakah tertekan atau tidak? Di mana nanti kita sebutkan atau kita ceritakan bagaimana cara mengukurnya. Selain daripada itu, bagaimana spinal cord-nya tertekan atau tidak? Kita bilang MSCC. Jadi apabila kita mau lebih objektif, lebih kuantitatif dalam mengukurnya, kita ukur MCC-nya atau MSCC-nya, di mana ini bisa menentukan prognostiknya. Selain daripada nanti ada potongan aksialnya, kita lihat, kita bilang IMLL, intramedullary lesion length. Ini adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mengkuantifikasi lesi pada spinal cord. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini sengaja dibuatnya gambarnya. Kalau secara umum ini riset yang dilakukan terhadap gambaran MRI pada kasus-kasus spinal cord injury, di mana kalau complete spinal cord injury, total absen, kita bilang ya, ACIA tadi, ada gambaran transection, hemorrhage, jadi tidak ada gambaran normal. Tetapi lihat di sini, pada incomplete, terkadang ada gambaran normalnya, di mana ini tentu saja harus kita identifikasi lebih dengan sudut pandang atau alat, instrumen, dan investigasi yang lebih sensitif. Di mana ini tadi sudah disebutkan apa yang bisa dicari di T2 weighted, di mana di T2 weighted itu air yang seharusnya yang seharusnya ada airnya berwarna putih, itu di sini berarti liquornya di sini warna putih. Kita cari apakah ada gambaran putih di daerah yang seharusnya tidak ada. Dan di sini kita bisa lihat adanya hematom, adanya swelling di soft tissue-nya, edema, dan intramedullary hemorrhage yang kita cari tadi di T2 weighted image. Ini juga begitu sama, bagaimana dalam fase kroniknya. Fase kroniknya timbul myelomalacia atau gangguannya menjadi lebih diffuse lagi apabila tidak dilakukan sesuatu. Jadi kalau kita mengalami trauma, ini seperti ini, kalau di ronsen ini gambarannya bisa normal. Tidak ada diskontinuitas sama sekali pada tulangnya, soft tissue-nya kurang lebih aman, tidak terlihat kita bilang ada pretracheal soft tissue swelling-nya tidak ada. Jadi ronsennya bisa normal, tapi di MRI kelihatan ini. Jadi gambaran yang lebih sensitif untuk mengetahui adanya trauma. Dan lebih lanjut lagi, kalau kronik bisa timbul myelomalacia. Sekali lagi, T2 weighted image. Jika mau lebih sensitif dan lebih mengkuantifikasi, harus kita ukur secara objektif. Di mana yang diukur adalah MCC, kanalnya kejepit tidak, dan spinal cord-nya kompresi atau tidak. Ini ada DA ini D besar aksil, ada D kecil aksil, ini untuk spinal cord-nya, D besar aksil ini untuk kanalnya. Di mana prinsipnya adalah, mohon izin para guru dan senior ya, terlihat rumit, mohon maaf, padahal tidak. Ini hanya kita lihat berapa persen kejepitnya. Jadi ini kanal besar, kanalnya terjepitnya dikalikan 100 berapa persen, dan kalau spinal cord-nya berapa dikalikan. Di mana ini akan berkorelasi dengan gambaran fisik yang tadi kita ceritakan. Selain daripada itu, kita tadi cerita potongan sagittal. Kita jangan lupakan bahwa potongan MRI itu juga ada potongan aksial, di mana sesuatu sarafnya dilihat dari atas. Di mana kalau dilihat dari atas, ini ada MRI evaluation prognostik berdasarkan Talbot. Ini juga sesuatu yang harus dilihat juga. Di mana kalau gray matter ini terkompromis menjadi seperti ini menjadi basic 2 luas. Tapi kalau betul-betul total gray matter dan white matter-nya terinfluence dari traumanya, kita bilang basic 3. Jadi semakin ke bawah semakin jelek. Jadi yang kita harapkan adalah basic 0, basic 1, dan tentunya butuh dikonfirmasi selain dari MCC dan MSCC tadi. Tetapi hal ini, selain daripada itu, yang terakhir adalah IMLL. Jadi pas besarnya berapa tingginya ini. Di mana ini ternyata apabila kita lakukan terapi yang tepat, ini bisa jadi lebih kecil. Proses yang tadi kita ceritakan itu bisa lebih lambat dan tentunya berkorelasi dengan gambaran klinisnya. Seperti ini ya. Tetapi hal ini kadang-kadang subjektivitas tinggi terhadap sensitivitas seseorang dalam membaca semua pemeriksaan penunjang, atau kita bilang tergantung man behind the gun. Walaupun standar itu ada, kadang-kadang berbeda. Oleh karena itu, dasar sensitivitas ini coba ditingkatkan. Jadi ini yang kita mulai dilakukan di Indonesia, tapi lebih banyak di otak, sebetulnya kita bilang diffuse tensor imaging. Jadi gambarannya coba dikuantifikasi lebih objektif lagi dengan melihat perpindahan difusi air di antara selnya. Kita tahu sel dan struktur tubuh manusia itu sifatnya anisotropik atau berbeda berdasarkan tissue heterogeneity. Jadi jaringan itu akan berbeda, difusi cairan di antaranya akan berbeda, di mana kita tahu MRI apabila sequence-nya diatur ke arah DTI. Jadi ini menggunakan MRI yang kurang lebih sama,
mungkin para guru dan senior di radiologi bisa menjelaskan, di mana gambarannya adalah gambaran struktur 3 dimensinya bisa lebih jelas, sayangnya belum banyak dikerjakan, tapi bisa lebih kelihatan. Seperti ini, mungkin di MRI-nya ini terlihat jepitan ringan, tetapi ternyata begitu di DTI, serabutnya rusak. Gitu ya. Jadi ini lebih terkuantifikasi dan mungkin lebih bisa bercerita dari aspek penelitian, kuantifikasi, evaluasi klinis yang bisa berkorelasi tentunya pada penata laksanaan dan prognosis. Jadi harapannya ini semakin ke sini semakin banyak diffuse tensor imaging. Atau seperti ini, gambarnya seperti normal-normal aja, begitu lebih lanjut, kita tahu difusi jaringan cairan di dalam jaringannya seperti apa, dikuantifikasi, dan yang lebih bagus adalah ini, mohon maaf, namanya fiber tractography. Jadi tidak hanya warnanya saja yang berubah, dicoba direkonstruksi 3 dimensi, bentuknya terlihat. 3 menit lagi, Dr. Ya, Yuda. mohon izin Dr. Zainur ini sudah ngebut. Jadi seperti itu DTI, jadi ada limitasinya, need further studies, jadi harapannya ini yang akan setelah dipaparkan akan bisa meningkat. Bagaimana terapinya? Tentu saja kalau terapinya levelnya tahu, kita jadi lebih mudah terapinya, di mana ini kita lihat di operasinya di level yang sesuai. Bagaimana terapi dan prognosisnya, ini tadi sudah disampaikan. Terlihat kalau kita tahu, lesinya semakin kecil dia, 5,3, 4,7, semakin kecil menunjukkan bahwa ada perbaikan apabila kita melakukan tata laksana sesuai levelnya, diidentifikasi dengan investigasi yang baik. Korelasinya seperti apa? Ini contoh-contoh kami mungkin 2 menit, cepat. Jadi stem cell sesuatu yang dikembangkan, kita juga sudah alhamdulillah banyak mengerjakan di UGM, di mana sesuatu yang tadi tidak ada hasilnya, ternyata biasanya tidak berhasil dengan tetap lumpuh, ternyata apabila dilakukan terapi stem cell, fungsinya di sini terlihat. Bulan ke-12 meningkat, sensorik motoriknya membaik, bahkan kalau kita lihat gambaran intra berkorelasi dengan gambaran MRI yang tadi disampaikan ya, hematomnya mengecil, MCC, MSCC-nya semua membaik, rating scale Talbot-nya juga membaik sebagai struktur. Ini adalah struktur MRI yang membaik. Di mana ini bisa kita contohkan, mohon izin, ini sebagai contoh misalnya, sesuatu yang nggak bisa bergerak, bisa bergerak. Tadinya kuantifikasinya sulit, tetapi dengan metode yang tadi kita ceritakan, kuantifikasinya menjadi lebih mudah. Jadi sekali lagi dalam ranah riset, ini sesuatu yang perlu dilakukan, di mana ini tadinya tidak bisa dikuantifikasi karena pemeriksaannya bisa normal saja, atau lebih ekstensif lagi pada SWORA, atau kita bilang spinal cord injury without radiological abnormality, kadang pasien datang dengan ronsen normal, tapi pasiennya lumpuh. Bagaimana mengkuantifikasinya? Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan seperti ini, X-ray-nya normal, MRI spesifiknya ternyata ada edema dan herniasi yang tidak teridentifikasi. Mungkin seperti itu. Dan akhirnya sebagai konklusi, spinal cord injury itu pada dasarnya ada 2 fase, acute dan chronic. Clinical examination itu penting, tetapi investigation itu sesuatu yang akan berkembang. Jadi future research masih dibutuhkan untuk berkembang, walaupun MRI saat ini sudah menjadi useful tools dalam mendiagnosis spinal cord injury. Dan harapannya dengan pemaparan ini kita bisa terus memajukan riset-riset yang ujung dan hilirnya adalah suatu aplikasi, terutama kami mohon izin di bidang klinis. Terima kasih Dr. Zainuri, mohon maaf waktunya mundur sedikit. Kurang lebihnya terima kasih Dr. Yuda.